Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada video ini akan disampaikan materi tentang menerjemahkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 15 dengan benar. Adapun pembahasannya meliputi membaca surat Al-Baqarah 11 sampai 15, kemudian mufrodat membacakan arti kata 11 sampai ayat 15, kemudian menerjemahkan per ayat surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 15, kemudian isi kandungan dari surat Al-Baqarah. Kita masuk kepada poin pertama, membaca surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 15. Silahkan bisa dilihat dan dibaca ayat di samping ini. Kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kita lanjut ke poin B, mufrodat arti kata. Kita baca bersama-sama menggunakan nada bayati sambil melihat teks di samping ini. Wa dan idza apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, la janganlah tufsidu kalian berbuat kerusakan fi di al-ardi bumi. Qalu mereka menjawab, innama sesungguhnya nahnu kami muslihuna orang yang melakukan perbaikan. Ala ingatlah, inna sesungguhnya hum mereka al-mufsiduna orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin tetapi yash'uruna mereka menyadari. Wa dan idza apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, aminu berimanlah kalian, ka seperti ma apa amana telah beriman annasu manusia. Qalu mereka berkata, apakah nu'minu kami beriman, kama sebagaimana amana telah beriman as-sufaha'u orang-orang yang bodoh. Ala ingatlah, inna sesungguhnya
humu mereka itu as-sufaha'u orang-orang yang bodoh, walakin tetapi la tidak ya'lamuna mereka mengetahui. Wa dan ida apabila laku mereka berjumpa alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, qalu mereka berkata amanna kami beriman. Wa dan ida apabila kholau mereka kembali ila kepada syayatini pemimpin-pemimpin him mereka, qalu mereka berkata inna sesungguhnya kami ma'a bersamakum kalian, innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami mustahzi'una orang-orang yang suka berolok-olok. Allahu Allah yastahzi'u dia akan mengolok-olok bi dengan him mereka, wa dan yamuddu dia membiarkan hum mereka fi dalam tugyani kesesatan, him mereka ya'mahuna mereka terombang-ambing. Silahkan bila ingin cepat hafal mufrodat minimal diulang 5 kali, dibaca sambil menggunakan nada bayati itu, insya Allah akan cepat hafal. Kita lanjut ke poin C, terjemah surat Al-Baqarah ayat 11-15. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, qalu anu'minu kama amanas sufaha, mereka menjawab akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ala innahum humus sufaha, ingatlah sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka fi tugyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Poin terakhir kita coba ungkap
Surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 15 ini berbicara tentang apa? Kita mulai dari ayat 11. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Yang dimaksud adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya menyampaikan kepada orang-orang kafir supaya menyembah Allah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya mendatangi orang-orang musyrik agar mereka berhenti dari kemusyrikan tersebut. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendatangi orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melakukan dosa, untuk berhenti dari perbuatan maksiat dan dosa itu. Kemudian mereka menjawab. Nah, orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maka yang dimaksud dengan kerusakan di muka bumi itu adalah kekafiran, kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, dan dosa-dosa. Maka bila seseorang melakukan kekufuran, kesyirikan, kemudian kemaksiatan, maka hakikatnya mereka telah melakukan kerusakan di muka bumi. Tetapi mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ahli maksiat dan pendosa, mereka tidak sadar. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kenapa? Karena menurut mereka yang dimaksud dengan mengadakan perbaikan itu membangun gedung-gedung tinggi, membangun teknologi-teknologi canggih, membangun fasilitas-fasilitas dunia yang mewah dan megah. Padahal sesungguhnya yang dimaksud kerusakan itu ketika mereka tidak beriman kepada Allah, ketika mereka menyembah berhala, ketika mereka tidak mau sujud kepada Allah. Ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Bila muslim tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau bersedekah, tidak mau menuntut ilmu, malas belajar, maka sebetulnya mereka juga termasuk orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Walakin la yash'urun. Nah, yang bahaya itu ketika seseorang itu tidak menyadari bahwa perilaku tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, tidak mau sholat, tidak mau baca Quran, tidak mau beribadah-ibadah yang lain, itu sebagai kerusakan. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Jadi anggapan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pendosa ahli maksiat menganggap orang yang mengikuti Nabi Muhammad, orang yang beribadah kepada Allah itu sebagai orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang baca Al-Quran, mereka berpikir ngapain melakukan itu. Nah, itu adalah tindakan bodoh menurut mereka. Ya. Ala innahum humus sufaha. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu orang yang enggan menyembah Allah, tidak mau beribadah. Walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah bentuk kebodohan. Sekalipun otaknya pintar, akalnya cerdas, pengetahuannya lumayan bagus, kalau dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka itu hakikatnya orang yang bodoh menurut Allah. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Ini adalah sifat orang munafik. Orang munafik itu, dia sebetulnya hatinya kufur, tidak beriman kepada Allah. Tapi dia bergaul, bercengkrama dengan orang-orang yang beriman, hanya ingin memperolok-olok saja.
Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya teman-teman mereka, sesama kafir, sesama munafik, sesama pendosa, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Jadi, kenapa kamu gabung dengan orang-orang yang beriman? Kamu gabung dengan ahli ibadah? Nah, dia menjawab, ya saya hanya saja ingin memperolok-olok saja, saya ingin menghina, saya ingin menjelekkan saja. Padahal saya termasuk bagian kamu. Saya itu orang kafir, saya itu orang munafik, saya itu sependirian dengan kamu. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka. Nah, karena dia sudah berani memperolok-olok Allah, menghina Islam, melecehkan orang-orang muslim, maka Allah pasti akan membalas perilaku buruk mereka. Apa yang akan Allah lakukan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pendosa yang senang mencaci maki Allah, mencaci maki Islam, menghujat agama Islam? Maka Allah akan membiarkan mereka di dalam kesesatan. Sesat di dunia, di akhirat pun dia akan kebingungan. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 11-15 ini mengajarkan kepada kita, maka bila kita sebagai seorang muslim, maka jadilah muslim yang sebenar-benarnya muslim. Bagaimana menjadi sebenar-benar muslim? Orang yang benar keislamannya itu, ketika Allah menyuruh sholat, maka dia akan segera melaksanakan sholat. Allah suruh baca Al-Quran, dia akan membaca Al-Quran. Allah suruh bersedekah, menyantuni anak yatim, berbagi kepada fakir miskin, maka dia akan menjadi orang yang dermawan, membantu orang-orang yang kesusahan dan kesulitan. Muslim sejati juga memiliki perilaku semangat menuntut ilmu, semangat belajar, semangat memakmurkan masjid, dan semangat untuk menyebarluaskan agama Islam itu. Nah, sekarang kita hidup di era digital, medsos, maka muslim sejati itu pasti memanfaatkan YouTube-nya, WhatsApp-nya, IG-nya, dan berbagai fasilitas lain. Pertama, untuk menuntut ilmu. Bila dia membuka YouTube, maka mencari konten-konten Islami, konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang bermutu, dan konten-konten yang bermuatan pengetahuan dan wawasan keilmuan. Bila dia ingin melakukan kebaikan, maka dia update status, ajakan-ajakan untuk berbuat kebaikan. Dia manfaatkan YouTube, IG, WhatsApp, dan medsos lainnya untuk menyebarluaskan agama Islam. Kata Nabi, sampaikanlah balig anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kita hanya hafal, ihfad lisanaka, jagalah lidahmu. Maka itu share kepada yang lain. Maka itu akan jadi kebaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.